warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Rogasiana Narini Setiawati beserta seluruh Dewan Guru SD Negeri 3 Karangduren yang berbahagia, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada acara siang hari ini diseminasi budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan. Semoga ilmu yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi peserta didik dan lingkungan sekolah. Nah, dari modul yang saya pelajari ini tentang budaya positif. Saya di sini tugas saya menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dengan ini mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita tercinta. Konsep utama modul 1.4 budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Yang pertama yaitu untuk menerapkan disiplin positif, kita harus melakukan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi karena kurikulum baru, kita harus merubah paradigma pembelajaran, mengikuti kurikulum yang baru, mengikuti perkembangan zaman melalui pembelajaran berdiferensiasi, yaitu apa Bu? Yang sudah workshop Kurmer. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi setiap anak tidak boleh disamaratakan. Kita harus memenuhi kebutuhan setiap anak. Nah, kemudian apa yang dimaksud disiplin positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, karena disiplin biasanya dilanggar. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif harus dari dalam diri anak itu sendiri. Kemudian sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik biasanya akan bertahan lama karena muncul dari dalam diri anak itu sendiri. Sedangkan kalau motivasinya berasal dari ekstrinsik, biasanya jika ada sogokan, ancaman, hukuman baru dilakukan. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima.
yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Jika salah satu dari kebutuhan dasar manusia ini kurang terpenuhi, maka akan memunculkan ketidakdisiplinan tadi. Nah, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, contoh motivasinya apa? Nomor satu, motivasi untuk melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya siswa melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Kalau tidak ada hukuman maka tidak dilakukan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, jadi dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan atau hadiah dari orang tua, dari guru. Nah, ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini siswa melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, dan motivasi yang ketiga inilah merupakan motivasi intrinsik. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini ketika ada hukuman, karena hukuman itu bersifat menyakitkan, tidak nyaman, siswa takut, memaksa, siswa menyembunyikan kesalahan, dan mengakibatkan siswa menjadi rendah diri. Ini merupakan identitas gagal terhadap konsep disiplin. Kita maunya anak-anak disiplin tapi dengan cara menghukum yang mengakibatkan, menyakitkan sampai siswa menjadi rendah diri tersebut. Nah, kemudian selain hukuman, kita juga memberikan penghargaan untuk anak-anak disiplin. Padahal sebenarnya penghargaan itu pun tidak efektif. Kemudian dapat merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi hukuman itu juga dapat berupa penghargaan. Padahal kita tujuannya baik ya Bu ya. Tapi penghargaan ternyata ada dampaknya juga. Karena motivasi intrinsiknya anak-anak itu belum tumbuh. Ya. Nah, kemudian untuk konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada dua cara. Disiplin yang berhubungan dengan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu apa, Bu? Konsekuensi adalah tanggung jawab atau resiko yang kita lakukan sebagai akibat dari perbuatan kita. Nah, untuk konsekuensi ini penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, kemudian memerlukan stimulus atau respon, kemudian siswa menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dalam konsekuensi, siswa ini sudah tahu. Contohnya saat kita membuat keyakinan kelas, saat dilanggar siswa sudah mengetahui konsekuensinya. Nah, tapi dengan konsekuensi itu masih berlaku dalam jangka pendek, kita juga harus memonitoring berkelanjutan ya. Nah, kemudian identitas sukses yang kedua adalah melalui restitusi. Dengan restitusi, siswa dapat bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang,
siswa menghormati dirinya dan orang lain, kemudian dirinya sendiri dapat memegang kontrol, dan siswa bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, restitusi sendiri itu adalah sebagai ini Bu ya, kalau makna bahasanya itu menebus kesalahan. Tapi dimaknai di sini bukan menebus kesalahan, tapi restitusi kita kepada siswa itu adalah mendorong siswa untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka agar siswa tersebut dapat melakukan atau memperbaiki dirinya dari kesalahan tersebut, sehingga motivasi intrinsiknya muncul dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Restitusi seperti itu. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, ini pengertian restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Jadi guru harus merestitusi murid ini kalau ada kesalahan. Nanti kita lanjutkan di materi berikutnya, Bu. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama yaitu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, termasuk mencari kebutuhan 5 dasar tadi, Bu. 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Itu merupakan penyebab masalah pada anak. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, contoh kasusnya di sini ada perbedaan siswa sering tidak mengerjakan PR. Kemudian guru melakukan hukuman. Hukumannya yaitu guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Ini akibatnya ya. Nah, itu kalau kita menghukum hormat di tiang bendera selama 10 menit, akibat yang ditimbulkan apa, Bu, tadi? Siswa menjadi takut, rendah diri, kemudian termasuk menyakiti murid ya, bisa jadi murid kita dendam dengan kita. Kemudian untuk yang kedua, anak sudah tahu konsekuensinya. Ketika tidak mengerjakan PR, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Di sini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Tetapi dengan konsekuensi ini, mengerjakan saat jam istirahat dan mengerjakan sebanyak 3 kali lipat, itu belum efektif untuk menumbuhkan motivasi intrinsik anak supaya tidak melakukan hal tersebut lagi. Nah, kemudian yang terbaik caranya dengan restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kita mencari akar masalahnya anak-anak tidak mengerjakan itu karena apa, terus ditanya solusinya bagaimana. Jadi anak itu berpikir bagaimana cara saya supaya saya tidak mengulanginya lagi. Gurunya menanyakan. Nah, ini hubungannya dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati antara guru dan siswa. Kemudian di sini gurunya bersifat terbuka dan siswa dapat menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini ada 5 posisi
kontrol guru yang biasanya kita lakukan. Nomor 1, penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. 3, sebagai teman. 4, sebagai pemantau. Dan 5, sebagai manajer. Dari kelima ini yang biasanya paling sering kita lakukan yang mana, Bu? Penghukum. Penghukum, ya. Pembuat rasa bersalah, pemantau, dan teman. Ya. Penghukum ini paling banyak dan membuat rasa bersalah ini kurang efektif dua ini. Kemudian yang sebagai teman dan pemantau ini sudah cukup efektif, tetapi kurang pas ya. Yang pas adalah sebagai manajer. Nah, kalau sebagai teman ini juga saya biasanya melakukan ini sebagai teman ya, tapi dampaknya anak-anak itu menjadi sikapnya kurang sopan. Pemantau juga. Pemantau itu misalnya kamu sudah telat 3 kali, itu pemantau. Kalau penghukum, nanti ada contohnya, Bu ya. Nah ini, contohnya jika penghukum dengan mengatakan patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan, atau contoh yang tadi disuruh hormat di tiang bendera tadi ya selama 10 menit. Kemudian sebagai kontrolnya membuat rasa bersalah, contohnya berapa kali Bu Guru memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Ini sebagai pembuat rasa bersalah. Atau biasanya nanti orang tuamu kasihan loh, orang tuamu sedih loh. Itu sebagai pembuat rasa bersalah. Itu juga sebenarnya kurang tepat ya, tapi kita selama ini seperti itu. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Contohnya, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, ini kita sebagai teman. Atau sambil senyum-senyum ya. Jadi anak kurang menganggap kita dan kurang memperbaiki kesalahannya. Terus yang keempat sebagai pemantau. Nah ini contohnya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, atau sudah berapa kali kamu izin dan lain-lain. Langsung menuju ke pantauannya, tidak ditanyakan dulu mengapa anak tersebut melakukan pelanggaran. Nah yang kelima sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, dari kelima posisi kontrol guru ini, kita diharapkan sebagai guru melakukan kontrol sebagai manajer. Ini adalah yang diharapkan dan yang paling pas. Nah, sebagai manajer tadi yaitu dilakukan melalui restitusi. Baik, saya tunjukkan dulu. Contohnya ya.
Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru berontak. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini sebagai teman. dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
atau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang manajer saya sendiri. Nah, untuk posisi manajer ini kita melalui segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Nah, segitiga restitusi itu yang pertama tahapannya adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, melalui validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, saya terlambat. Memangnya kenapa kamu terlambat hari ini ya? Biasanya kerjanya bulan sekarang, kita belum mengandung. Apakah kita dalam membantu proses belajar kamu yang dia kamu sendiri? Baiklah, tulis di sini bukan mencari kesalahan kamu ya dia. Tapi mari kita sama-sama menyelesaikan masalah kamu ini. Nah, Yus bisa merasakan pasti sangat seru kan nonton Piala Dunia itu. Iya Bu. Kamu hobi bola Bu. Iya, Yus bisa merasakan kesenangan kamu. Tapi apa yang kamu lakukan akan merugikan diri sendiri kan ya? Iya Bu. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa dari yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah kita? Nah, perilaku mana yang belum kamu tunjukkan dari kemudian? Nah, kamu ingat kan baik keyakinan kelas kita? Apakah ketika kamu nonton bola hingga paginya terlambat karena mengantuk sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya, sesuai dulu. Nah, tapi kamu mendapatkan rasa senang kan dari nonton bola semalam? Nah, kalau menurut Kudus, ada cara lain untuk kamu senang-senang ya? Kalau menurut kamu sendiri bagaimana? Ya Bu, saya buat jalan-jalan kadang-kadang tidak akan malah atau melihat tayangannya melalui tayangan YouTube. Nah, baik, bagus jika kamu punya pemikiran seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita mengingatkan selalu keyakinan kelas kita ya. Ya Bu, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad, kelas 6. Saya sangat senang sekali diajak diskusi bagus karena dapat mengatasi masalah saya dari dan dapat memperbaikinya. Nah, untuk segitiga restitusi tadi prosesnya seperti itu ya Bu. Nah, biar tidak sepi, mari kita ice breathing dulu Bu. Silakan berdiri. Di luar bangku Bu.
kita praktek restitusi Bu ya. Ya. Nah, di sini sudah ada naskah Bu. Kalau ini naskah saya tadi, kemudian ada kasus 2. Contohnya ini, nanti ada yang jadi guru dan ada yang jadi depan. Monggo sinten Bu? Jadi guru. Oh iya Bu, ini jadi guru. Kemudian ada depannya siapa Bu atau nama Mas lain? Sudah ada naskahnya. Siapa Pak? Siap ini. Devan, mengapa kamu memakai kaos kaki berwarna hitam? Ini kan hari Selasa. Kaos kaki saya yang putih hilang, lupa ditaruh di mana Bu. Jadi saya memakai yang hitam. Iya, memang kita sebagai manusia kadang salah dan lupa. Tetapi yang kamu lakukan tidak sesuai kan, Van? Ya Bu, saya buru-buru lepas sepatu saat hari Senin pulang sekolah. Terus lupa kaos kakinya saya taruh di mana. Baik, Devan. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Yang mana yang belum kamu tunjukkan? Tidak memakai kaos kaki sesuai seragam hari ini Bu. Kamu ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Apakah ketika kamu tidak memakai kaos kaki sesuai dengan seragam hari ini merupakan sikap disiplin? Tidak sesuai Bu. Menurut Bu Yus adalah cara lain untuk supaya disiplin. Bagaimana menurut kamu? Saya menaruh kaos kaki saya di tempat yang seharusnya Bu. Baik, bagus jika kamu punya pemikiran seperti itu. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita ya, Devan. Ya Bu, terima kasih. Jadi dalam naskah ini atau dalam video tadi ada tahapannya 3 segitiga restitusi tadi ya Bu ya. Ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu jadi kita menyamaratakan posisi kita dan menganggap kesalahan itu sebagai sesuatu yang manusiawi. Nah, di sini kalimat yang menunjukkan sebagai kalimat yang menunjukkan menstabilkan identitas itu yang mana Bu? Ya memang kita sebagai Nah, manusia ya memang kita sebagai manusia kadang salah dan salah dan lupa. Kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah. Nah, kita membahas kesalahan muridnya, bahwa kesalahan atau pelanggaran yang dibuat itu murid menyadari bahwa itu salah. Mana yang validasi tindakan dulu? Ya, kamu ingat dengan baik keyakinan kelas kita ini sampai ini ya, sampai tidak sesuai ini ya. Karena muridnya sudah menganggap itu tidak sesuai, berarti sudah menyadari bahwa tindakannya salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Nah, ini di sini kita menanyakan keyakinan, kemudian mendorong siswa agar berpikir untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, kalau misalnya anaknya
sudah punya pemikiran untuk memperbaiki, kita tinggal menguatkan saja. Itu ya Bu. Nah, kita lanjutkan. Tadi untuk menanyakan keyakinan, kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu atau keyakinan sekolah. Mengapa keyakinan kelas menyebutnya bukan peraturan kelas? Dan mengapa kita memiliki peraturan tentang maksudnya contohnya ya Bu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira jawabannya apa Bu? Agar tercipta kedisiplinan atau agar kita selamat gitu ya, untuk melindungi. Nah, nilai-nilai yang ada pada keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi hal-hal yang baik itu Bu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, saat kita menanyakan pada siswa tadi, merestitusi siswa, nanti akan timbul pikiran mereka untuk memperbaikinya kesalahannya itu dan mengarah pada kebajikan universal tadi. Nah, contoh yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Jawabannya apa Bu? Agar terhindar dari kuman, penyakit. Ya, kalau dilanggar akibatnya terserah penyakit. Ya. Nah, sama kita dengan restitusi siswa tadi ibaratnya seperti ini. Nah, terus mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan? Karena kalau peraturan yang akibatnya tadi sudah disebutkan. Kalau keyakinan kelas itu kita membuat bersama dengan siswa, guru dan siswa. Sedangkan peraturan kelas kita buat secara sepihak saja. Tahu-tahu sudah ada dari guru, siswa harus melakukannya. Itu kadang menjadikan siswa terbebani dan malah melanggar. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita membuat bersama anak-anak, bahkan anak-anak ada yang mengusulkan apa yang harus disepakati di kelas masing-masing dengan gurunya. Nah, contohnya kegiatan membuat keyakinan kelas. Yang pertama tahapannya yaitu berdiskusi tentang peraturan ya, membangun siswa berpikir apa sih yang dimaksud aturan itu dan mengapa kita harus melaksanakannya, apa yang termasuk ke dalam aturan, mencontohkan gitu ya. Terus yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini sebaiknya kita tidak menggunakan kata jangan, dilarang, tapi kalimatnya yang lebih positif. Misalnya dilarang membuang sampah di kelas, menjadi bagaimana yang lebih positif? Membuang sampah pada tempatnya. Kalimat ajakan ya, atau membuang sampah pada tempatnya, gitu saja sudah cukup. Dan yang ketiga, menempelkan keyakinan kelas atau menuliskannya. Nah, ini untuk membuat keyakinan kelas, keyakinan ini lebih abstrak dari peraturan ya. Kalau peraturan kan mengikat dan anak menjadi terbebani ya Bu. Tapi kalau keyakinan secara tidak sadar anak itu sudah dilakukan sehari-hari dan jika melanggar maka anak sudah tahu akibatnya. Jadi guru tidak usah menghukum, membuat rasa bersalah, cukup menanyakan keyakinan seperti restitusi tadi dan siswa sudah
bisa memperbaikinya. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan. Jadi untuk membuat keyakinan kelas ini kan termasuk juga dalam budaya positif. Ini semua warga sekolah harus terlibat. Kalau kita sendiri akan kesulitan, harus berkolaborasi. Ini tadi tanggapan restitusi tadi sudah ya. Menstabilkan identitas. Dan itu kita semua akan melakukan hal yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan, yaitu semua perilaku memiliki alasan dan menanyakan keyakinan, yaitu bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Misalnya bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan tanggung jawab. Ini menurut standar nasional pendidikan. Nah, baik Bapak Ibu, dari sini ada yang ditanyakan? Terkait budaya positif, ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, ini kebutuhan dasar manusia ya Bu. Atau restitusi tadi, restitusi. Oh, yang restitusi. Ini ya Bu. Dia mau bawa kuing. Ini kata harapannya. Nah, untuk memvalidasi tindakan yang salah, ini jadi anak diberikan kebebasan untuk bercerita Bu. Misalnya anak rebutan pensil, ya, rebutan pensil, terus marah-marah, ya. Itu kita tanyai, kita validasi tindakannya yang salah, dan anak akan bercerita. Kita tanyai, nanti anaknya bercerita, ya Bu, saya melakukan itu karena saya memang misalnya iri dengan pensil temannya yang bagus, saya ingin memiliki, misalnya seperti itu ya. Nah, ini berkaitan dengan kebutuhan anak juga. Kenapa anak melakukan itu? Pada kebutuhan dasar ini. Berarti kebutuhannya kurang terpenuhi, atau anak melakukannya karena iseng, ya iseng saja merebut pensil temannya.
berarti dia hanya ingin bersenang-senang. Itu bisa direstitusi. Nah, kesenangan kan dapat dilakukan dengan cara lain selain menjadi teman. Iya, kita selama ini salah yang 5 posisi kontrol. Yang benar memang harusnya merestitusi. Terima kasih Pak Guru, sangat bermanfaat sekali. Ya Bu, sama-sama. Makanya Bu ya, kita ini kan sebagai pembelajar sepanjang hayat, apalagi guru, kita harus semangat untuk belajar seperti ini. Contohnya nanti kan panjenengan juga pengetahuan baru. Ya. Selama ini kan kita memang salah begini ya, penghukum, pembuatan bersalah teman, ternyata itu salah konsepnya. Yang benar kayak penghukum, pembuatan bersalah, teman, pemantau. Ternyata yang benar yang lebih baik saja. Sangat bermanfaat sekali Bius bagi kami. Terima kasih Bius ilmunya. ya sama-sama Bu Im. Di guru penggerak ini memang saya merasakan sekali Bu banyak manfaatnya bagi kita ya. Nah ini kalau saya pakai sendiri ya aneh Bu. Saya melakukan ini sendiri, membuat keyakinan kelas sendiri, tidak dihadapkan dengan nanti apa gitu ya. Apa itu? Bisa kok buat seperti itu. Maka kita semua harus tahu ini juga ya, biar apa yang saya dapatkan juga bermanfaat bagi panjenengan semua. Jadi kata tertib sekarang dibagi keyakinan ya Bius ya, Keyakinan. bukan kesepakatan lagi ya, jadi keyakinan kelas. Keyakinan atau kesepakatan. Oh sama, keyakinan sama kesepakatan sama. Ya. Bukan peraturan. Ya, kata tertib peraturan gitu ya. Dan dibuat bersama anak-anak. Jadi Iya, anak-anak di situ bersama anak-anak. Iya. Apa sih yang tidak boleh dilakukan di kelas ini agar pembelajarannya di kelas itu berjalan dengan baik. Pasti anak-anak bisa meskipun kelas 1 Ya, saya bisa kelas alhamdulillah sudah, tapi memang caranya mungkin membuat kalimatnya buat saya pas, ya kan tidak boleh, jangan kan katanya nggak boleh, ternyata harus karena sebenarnya nggak ada kata dilarang, jangan. Iya, dengan kesepakatan. Ini Bu ya, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baik Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi atau ada yang kurang jelas? Sudah jelas Bius. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Sudah jelas ya Bu? Sudah Bius. Kalau sudah, apakah Bapak Ibu akan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Ya. Jadi kita rubah ya Bu, pemikiran atau yang tadi paradigma baru tentang pembelajaran ya. Sekarang sudah merdeka belajar kurikulumnya, jadi sudah tidak seperti dulu lagi, sudah berubah. Seperti yang saya sampaikan pada hari ini. Nanti Bapak Ibu juga mendapat kesempatan untuk mengikuti guru penggerak. Mudah-mudahan Bapak Ibu semangat dalam mengikutinya.
diberi kesempatan di SIM PKB yang sudah masuk Dapodik. Mudah-mudahan panjenengan termotivasi untuk mengikuti kegiatan ini karena sangat banyak manfaatnya. Amin. Bapak Ibu, silakan jika ada yang kurang paham silakan bertanya Bu. Saya Bu, Oke Bu. bagaimana cara membuat atau langkah-langkah yang harus ditempuh untuk membuat suatu kesepakatan? Karena ini kan hal baru Bu, dalam penjelasannya. Oh iya. Untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas untuk siswa apa? Guru Ini satu untuk siswa, yang kedua untuk sekolah. untuk sekolah. Kalau untuk siswa tadi kita mendiskusikan dahulu dengan siswa Bu. Jadi siswa dibangun pikirannya tentang apa yang dimaksud aturan, atau mungkin bisa ditanyakan ke siswa, kita di kelas ini untuk melaksanakan pembelajaran yang baik, anak-anak ini tidak boleh melakukan apa ya di kelas, seperti itu. Kemudian setelah itu anak-anak kan berpendapat Bu ya. Dari pendapatnya itu guru menuliskan di papan, atau siswanya menuliskan pada kertas, terserah Ibu. Variasinya bagaimana tergantung inovasi Bapak Ibu. Dan setelah ditulis barulah disepakati bersama apakah anak-anak setuju dengan kesepakatan tersebut. Gitu. Kemudian untuk guru Bu, untuk sekolah itu kan yang melaksanakan kepala sekolah dan guru ya. Itu Ibu kepala sekolah mengumpulkan Bapak Ibu guru terlebih dahulu untuk membuat keyakinan sekolah. Jadi berdiskusi gitu Bu ya, antara kepala sekolah bersama dengan guru. Begitu Bu. Ini sama-sama Bu. Baik Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi? Apa sudah cukup? Sudah cukup. Monggo Bapak Ibu sambil didahar ya. Kelas bius. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu di sini hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk guru penggerak ini slogannya adalah bergerak dan menggerakkan. Ayo kita ucapkan bersama-sama Bu ya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Semoga hati kita dapat tergerak untuk belajar terus-menerus. Karena kita kalau sudah tergerak, kita akan bergerak untuk melakukan hal yang positif. Kemudian kita dapat menggerakkan orang lain untuk menuju hal positif tersebut. Contohnya menggerakkan siswa dan juga teman sejawat. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.